Wat tariqatul fasihatu fil bayani an tuhdafa, dan metode yang benar di dalam menjelaskan tauhid itu terbuang. Wahya tariqatul Qur'ani, metode yang dimaksud yang fasihah yang benar adalah metode yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, yaitu metode Al-Qur'an. Bi khilafi ma yadda'ihi al-juhalu, berbeda dengan yang diklaim oleh orang-orang bodoh. Alladzina yazunnuna annal Qur'ana laisa fihi tariqatun burhaniyatun, yang dimana mereka menyangka bahwa Al-Quran tidak terdapat padanya metode yang jelas, metode yang meyakinkan. Bi khilafi ma qad yashtabihu wa yaqa'u fihi niza'un, berbeda dengan terkadang ada sesuatu yang masih bisa diperbincangkan lalu terjadinya perdebatan. Fa innahu yubayyinuhu wa yadullu alaihi, maka sesungguhnya Al-Quran menjelaskannya dan memberikan dalil atasnya. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa metode yang benar yang telah dijelaskan Al-Quran itulah metode yang al-fasihah, yang memang benar, berbeda dengan sangkaan-sangkaan orang. Itu disebutkan orang-orang bodoh. Di sini orang bodoh maksudnya bukan orang yang tidak memiliki ilmu, tidak, tetapi orang yang lebih mengedepankan ya akalnya, menggunakan hawa nafsunya di dalam memahami akidah, di dalam memahami ya tauhid, sehingga mereka menyangka bahwa di dalam Al-Quran tidak ada metode yang jelas yang meyakinkan ya untuk menjelaskan akidah atau tauhid. Sedangkan Al-Quran sendiri fa innahu yubayyinuhu wa yadullu alaihi, Al-Quran menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya dan langsung memberikan dalil atasnya. Walamma kana syirku fi rububiyyati ma'lumal imtina'i indan nasi kullihim, dan tatkala kesyirikan yang terjadi pada rububiyah diketahui bagaimana menolaknya, bagaimana mencegahnya, indan nasi kullihim, menurut pandangan manusia seluruhnya. Jadi kalau ada kesyirikan yang terjadi pada rububiyah, itu bisa diketahui bagaimana menolaknya, bagaimana mencegahnya kesyirikan tersebut menurut seluruh manusia, menurut kebanyakan orang lah. Bi'tibari itsbati khaliqaini mutamathilaini, bagaimana caranya untuk mencegah pemahaman tersebut? Itu dengan mengungkapkan, memberikan gambaran ya adanya dua pencipta yang semisal, fisifati wal af'ali, pada sifat dan perbuatannya. Jadi katakan kepada mereka, adakah dua pencipta yang sama di alam semesta ini yang menciptakan alam semesta? Ya. Tentu orang-orang yang berakal ya, orang-orang yang cerdas ya, yang menggunakan fitrahnya dan menurut memang pandangan orang-orang seluruhnya, semuanya, kebanyakan ya memang tidak meyakini hal tersebut. Tidak ada yang meyakini bahwa adanya dua pencipta yang semisal, tidak mungkin ya, secara akal pun tidak mungkin. Sehingga semua orang ya bersepakat ya mengatakan bahwa hanya ada satu pencipta, tidak ada dua pencipta yang semisal. Wa inna ma dhahaba ba'dul musyrikin ila an thamma khaliqan khalaqa ba'dul alam. Memang ya ada sebagian mazhab ya orang-orang musyrik yang meyakini demikian. Sebagian ada mazhab musyrik, ada mazhab kaum musyrikin yang ternyata berbeda pendapat, berbeda keyakinan. Dia mengatakan bahwa khaliqan khalaqa ba'dal alam, ada satu pencipta yang menciptakan sebagian alam. Ini menurut keyakinan mereka. Kama yaquluhu ats-tsanawiyatu fi zulmah, bagaimana yang dikatakan oleh sekelompok mazhab ats-tsanawiyah, yaitu kaum majusi di dalam kegelapan, yaitu mengenai masalah kegelapan.
Jadi mereka meyakini bahwa kegelapan itu bukanlah ciptaan Tuhan. Ya. Karena menurut keyakinan mereka, akidah mereka, ya Tuhan itu adalah cahaya. Sehingga Tuhan itu tidak menciptakan kegelapan. Jadi di sini di dalam masalah rububiyah yaitu penciptaan, bahwa dia meyakini bahwa kegelapan itu bukanlah ciptaan Tuhan. Nah, ini yang pertama. Ini adalah sebagian kelompok yang ternyata di dalam rububiyah mereka tidak mereka meyakini ada kekuatan yang lain begitu. Di dalam masalah rububiyah mereka tidak bersepakat adanya satu pencipta. Tetapi sebaliknya di dalam masalah rububiyah mereka ternyata juga syirik, yaitu syirik meyakini ada satu kekuatan yang lain. Wa kama yaquluhu al-qadariyah fi af'alil hayawan, sebagaimana juga dikatakan oleh orang-orang qadariyah mengenai masalah perbuatan hewan, yaitu perbuatan manusia, perbuatan ya hewan. Mereka meyakini bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu memang murni langsung kita yang berkehendak, kita yang kehendaki. Ini berbeda dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa memang manusia itu diberikan ikhtiar, ya usaha untuk menuju suatu untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi kehendak yang mereka lakukan bukanlah murni dari dia. Ya, selain mereka memiliki kehendak, yaitu ikhtiar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas semuanya perbuatan mereka. Jadi kita diberikan ikhtiar, ya kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, kehendak bebas begitu. Tetapi bukan serta-merta itu murni kehendak kita, ya. Itu bukanlah murni kehendak yang kita inginkan. Tetapi di balik itu sesungguhnya yang berhak, ya, yang kehendak, yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya takdir itu adalah salah satu rukun iman yang kita harus yakini. Karena bahwa dengan adanya takdir, yaitu kehendak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki segala sesuatu, itu menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kekuasaannya, kemampuannya, kehendaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya, segala-galanya, mesti Allah mengetahui apa yang sedang terjadi, sudah terjadi, dan akan terjadi. Oleh karenanya, ya, takdir itu termasuk daripada rukun iman yang terakhir, ya. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Entah itu takdir yang memang baik ataupun takdir buruk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkuasa, ya, atas takdir. Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki atas makhluknya. Jadi semua perbuatan yang ada di alam semesta itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan diberikan ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Jadi manusia itu hanya untuk berusaha berikhtiar, ya. Tapi bukan mutlak manusia yang memiliki kehendak, tidak. Nah, inilah bedanya dengan Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ini tidak meyakini bahwa kehendak itu adalah kehendaknya Tuhan. Tidak, tetapi itu murni kehendaknya manusia. Dan ini bahaya. Kalau memang manusia itu memiliki kehendak yang murni dari dia, otomatis adanya kekuatan yang lain selain kekuatan Allah. Adanya kehendak lain selain kehendak Allah. Jadi dia mengatakan bahwa
di dalam masalah rububiyah, yaitu kekuatan, penciptaan, ya, kehendak segala macam, di sini mereka syirik. Ya, mereka syirik. Kenapa? Karena mereka tidak mengesahkan bahwa rububiyah itu adalah milik hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meyakini ada makhluknya, ya ada makhluk lain yang memiliki kekuatan, itu kehendak sendiri. Dan inilah yang letak masalahnya. Kalau memang demikian, bahwa menunjukkan bahwa berarti Allah itu lemah, Tuhan itu lemah. Kenapa? Karena ternyata ada suatu kehendak yang dia tidak kehendaki. Ternyata kehendak itu kehendak makhluk. Ini kan berbahaya. Jadi sesungguhnya yang benar bahwa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa kehendak itu asalnya yang mutlak dari Tuhan, entah itu baik, buruk, entah itu cahaya dan kegelapan dan lain sebagainya, karena itu menunjukkan kesempurnaan sifatnya Tuhan, itu menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang diberikan ya kepada makhluknya hanya sebatasnya, yaitu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk uh, untuk berikhtiar mencapai suatu tujuan masing-masing. Wa kama yaquluhu al-falasifatu ad-dahriyah fi harakatil aflak. Demikian juga dikatakan, diyakini oleh para filsafat dahriyah, yaitu orang-orang ateis di dalam pergerakan alam semesta. Jadi orang-orang ateis, ya para filsuf-filsuf ateis meyakini bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini, pergerakan-pergerakan yang terjadi di alam semesta ini adalah memang kehendaknya masing-masing, pergerakannya masing-masing, ya, tanpa campur tangan kebesaran Tuhan, karena memang mereka sendiri tidak meyakini tentang keberadaan Tuhan, mereka tidak yakini, sehingga apa yang terjadi di luar angkasa, di langit, di bumi dan lain sebagainya, itu memang terjadi dengan sendiri-sendirinya, murni dari masing-masing, kehendak masing-masing. Au harakatin nufus, atau pergerakan-pergerakan jiwa-jiwa, ya. Awil aisami tabi'iyah, atau sifat-sifat yang terjadi pada jisim-jisim, ya, anggota-anggota tubuh. Nah, jadi inilah ya kelompok-kelompok yang meyakini adanya kekuatan-kekuatan lain, ya, kekuatan-kekuatan lain selain daripada kekuatan yang sumbernya utama yang kita sebut dengan Tuhan. Jadi ada kelompok-kelompok lain, yang mazhab-mazhab lain, terutamanya ya Majusi, kaum Majusi dan para filsafat, ya, filsafat ad-dahriyah, ateis, yang mereka meyakini bahwa orang-orang Majusi, sebagian orang Majusi yang mengatakan bahwa kegelapan itu bukanlah ciptaan Tuhan, katanya. Kegelapan itu bukanlah ciptaan Tuhan, dan begitupun keyakinan daripada filsuf-filsuf ateis yang mengatakan bahwa alam semesta ini ya memang bergerak dengan sendirinya, tercipta dengan sendirinya gitu. Semua hal yang terjadi di alam semesta, di bumi, langit, itu memang atas murni daripada kehendak masing-masing benda tersebut. Fa inna haula'i yuthbituna umuran muhdatsatan bidun ihdatsillahi iyyaha. Sesungguhnya orang-orang ini ya menetapkan perkara-perkara yang baru tanpa mengkaitkan, tanpa campur tangan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya seperti yang tadi, bahwa orang Majusi dan filsuf-filsuf ateis yang meyakini bahwa memang apa yang terjadi itu adalah ya kehendaknya masing-masing, murni, tanpa campur tangan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fahum musyrikuna fi ba'dir rububiyah, maka orang-orang tersebut ya syirik di dalam sebagian rububiyah. Wa katsirun min musyrikil arabi wa ghairihim qad yazunnu fi alihatihi syai'an min naf'in aw durrin. Dan banyak dari orang-orang musyrik Arab dulu dan selain mereka yang menyangka pada Tuhan-Tuhan sesembahan mereka
ya bisa memberi manfaat dan mudarat. Jadi kan umumnya orang-orang Arab dulu ya di saat mereka melakukan sesembahan-sesembahan ya kepada berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, ya kan sesungguhnya mereka itu jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka jadikan sebagai wasilah. Mereka tidak yakini ya berhala-berhala tersebut bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Nah, tetapi ada sekelompok-kelompok ya. Terkadang mereka meyakini ya, terkadang mereka meyakini memang sesembahannya itu bisa memberikan manfaat ataupun mudarat begitu. Tetapi umumnya bahwa ya mereka tidak meyakini, mereka hanya dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biduni ayyakhluqallahu dzalika, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala begitu. Tanpa perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu begitu. Nah, seperti yang tadi bahwa terkadang mereka ya meyakini adanya manfaat ataupun mudarat langsung dari berhala yang dia sembah. Tetapi umumnya bahwa mereka meyakini memang Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga berhala yang mereka sembah itu, yang mereka ibadah itu sebagai wasilah saja. Falamma kana hadza syirku fir rububiyyati mawjudan fin nasi, maka tatkala kesyirikan ini yang terjadi pada rububiyah yang memang ada pada manusia, bayanal Qur'anu butlanahu, maka Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan kesalahannya. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskannya tentang kesalahan mereka di dalam uh, kesyirikan tentang rububiyah. Mattakhadallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tiadalah Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang anak, dan tiadalah Allah Subhanahu wa taala bersamanya Tuhan yang lain. Idzal ladhhaba kullu ilah. Jika memang demikian, maka sungguh masing-masing Tuhan akan pergi bima khalaqa, dengan apa yang dia ciptakan ya, dengan makhluk-makhluknya, wala ala ba'duhum ala ba'd, dan sungguh sebagian Tuhan yang lain akan berusaha mengalahkan Tuhan yang lain. Jadi Allah menegaskan tentang masalah tauhid rububiyah. Jika memang ada orang yang syirik kepada tauhid rububiyah, Allah membalasnya langsung, menjelaskannya langsung bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memiliki seorang anak dan tidak ada sekutu baginya. Kalau memang demikian, Allah mengatakan kalau memang demikian, la dhahaba kullu ilah, maka masing-masing Tuhan itu ya, masing-masing Tuhan tersebut akan pergi bima khalaqa, dengan apa yang mereka ciptakan. Dia akan berbondong-bondong pergi dengan makhluk-makhluknya. Wala ala ba'duhum ala ba'd. Kemudian sebagian Tuhan tersebut akan berusaha mengalahkan Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau memang ada Tuhan selain Allah. Tapi kan tidak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan ya, menantang atau merobohkan argumen mereka yang mengatakan bahwa ada kekuatan yang lain ataupun ada Tuhan yang lain begitu yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah.